Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-25. Injil Yohanes, demikian firman Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu Saudara sekarang yang dikasih Tuhan, bagaimana ini? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi untuk hidup yang kekal itu dikatakan di sini tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Tidak mementingkan sendiri di dunia ini. Tetapi penjelasannya memang kalau tidak mencintai nyawanya, itu beroleh hidup yang kekal ini, untuk hidup yang kekal. Bagaimana ini maksudnya? Tentu saja ayat 26 menjawab, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini jelas sekali yang dimaksud tidak mencintai nyawanya, tidak mencintai dirinya sendiri, artinya hidupnya mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, dan dijanjikan akan terus bersama-sama dengan Dia dimanapun berada. Katanya di situ itulah yang dikatakan di ayat sebelumnya, memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi seorang yang tidak mementingkan dirinya dalam arti bukan hidup untuk dirinya, tetapi untuk pelayanan, dalam arti menomorsatukan Yesus dalam hidupnya, itulah yang memelihara hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya, itu artinya Bapak Ibu Saudara sudah menomorsatukan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, dalam hidupnya, mestinya dalam hidupnya yang mengikut Yesus menurut firman-Nya, lalu dijanjikannya di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Terus ikut Yesus terus sampai hidup yang kekal. Nah itu, jadi dalam hal ini percaya berarti mempercayakan diri hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Itulah yang disebut di sini dikatakan mengikut Yesus, menjadi muridnya. Artinya percaya kepada Yesus dan menuhankan Yesus di dalam hidupnya, bukan menuhankan dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan di sini juga dihormati oleh Bapa. Jadi marilah kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diwujudkan dalam menomorsatukan Yesus dalam setiap segi atau setiap bidang kehidupan kita. Bidang keuangan, kita harus menomorkan Tuhan Yesus dulu nomor satu. Untuk apa duit? Semua kepintaran pertama-tama harus untuk Tuhan dulu. Artinya tanya Tuhan bagaimana menggunakan duit, bagaimana menggunakan pikiran, bagaimana menggunakan apa saja yang kita lakukan.
Mari hari ini kita berusaha menomor satukan Tuhan Yesus dalam setiap hidup dan hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong kami mewujudkan kepercayaan kami kepadamu dengan menomorsatukan Kau dalam setiap bidang kehidupan kami, bidang keuangan, kesehatan, kemampuan berpikir, kemampuan bertindak. Biarlah tanya dulu kepada Engkau, apa yang menjadikan namamu dimuliakan, yang menjadikan Engkau nomor satu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.